masuk, biaya keluar, atau juga dari sisi kepabeanan yang lain. Nah sekarang saya akan masuk surat heboh. 349 triliun 300 surat, semuanya serba 300 dalam hal ini. 13 Maret, sebetulnya pertama tanggal 8 Maret, itu Pak Mahfud menyampaikan di publik. Kami menanyakan, kami belum menerima surat apapun. Menurut Pak Ivan ada surat yang dikirim, saya cek semuanya belum ada. Ternyata baru dikirim tanggal 9 dengan tertanggal tanggal 7 Maret. Surat pertama itu. Surat itu tidak ada angkanya. Jadi saya juga nggak tahu kenapa ada angka, tapi saya menerima surat yang hanya berisi seluruh surat-surat PPATK yang dikirim sejak tahun 2009 hingga 2023. Ini juga baru pertama kali PPATK menyampaikan sebuah kompilasi surat kepada Kementerian Keuangan. Karena biasanya tadi yang seperti saya sampaikan surat-suratan antara Kemenko adalah tadi berhubungan dengan kalau ada penyelidikan, entitas, jadi tidak pernah melakukan suatu kompilasi keseluruhan apalagi dari tahun 2009 hingga 2023. Jadi ini agak di luar pakem memang. Nah, sampai dengan tanggal 9 kami menerima surat, adalah surat yang belum ada angkanya, sehingga kami kemudian menyampaikan ke publik, saya belum tahu dan belum bisa menyampaikan pandangan. Baru pada tanggal 11 ya, 13 Maret. 13 Maret, jadi dari tanggal 8 ke 13 Maret. 13 Maret, Kepala PPATK menyampaikan surat yang kedua. Surat kedua ini formatnya hampir mirip, yaitu seluruh daftar surat yang dikirimkan PPATK kepada berbagai instansi, sebanyak 300 surat daftarnya itu, dengan total transaksi 349 triliun. Nah mari kita lihat secara detail. Itu tadi seperti saya sampaikan, surat yang bentuknya seperti ini belum pernah kami terima. Ini pertama kali, jadi ini 2 surat berturut-turut. Surat yang pertama daftar surat, belum ada angkanya. Yang kedua ada daftar surat, ada angkanya. Karena kronologi sangat penting, Bu. Bahan suratnya tersebut? Bukan, sekuensnya, Bu. Sekuensnya? Yang tadi disebutkan tadi, Bu. Kronologinya. Ya, kronologisnya. Kami akan sampaikan segera. Nanti kami sampaikan dari Jadi itu. Surat pertama tanggal berapa, Bu? Kami terima tanggal 9, tertanggalnya 7 Maret. Tahunnya 2023 semua, Bu. 2023, Pak. Ya harus jelas, Bu. Ini tahunnya. Ya. Berarti Kepala PPATK bohong, itu kan mulai tahunnya lama, Bu. Iya, artinya format surat di mana Kepala PPATK menyampaikan kepada kami dalam bentuk rekap itu belum pernah terjadi. Ya. Ya. Tolong. Kami akan segera susulkan. Interupsi pimpinan, interupsi. Saya kira terima kasih pimpinan. Penjelasan dari Ibu Menteri ini menarik soal surat. Ada baiknya jikalau surat ini di-share ya supaya terang benderang. Kita ingin terang benderang supaya jelas sebenarnya bagaimana. Karena di masyarakat ini simpang siur. Apa yang penjelasan PPATK dan disampaikan Ibu Menteri ini berbeda. Kita kan ingin adil semuanya. Tidak ingin satu institusi terpojok. Jadi kalau di-share ini lebih jelas. Terima kasih. Tadi kan sudah dibilang, sementara kan di-share. Kalau surat kami nggak bisa share, Pak, karena di situ disebut konfidensial hanya untuk kepentingan Menteri Keuangan. Jadi nggak bisa. Namun kronologisnya bisa kami share. Jadi kami sekarang sampaikan, 1, Rebo tanggal 8 Maret Pak Mahfud menyampaikan ke media, ada transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan 300 triliun. Rabu itu 8 Maret. Kami kaget. Karena mendengarnya dalam bentuk berita di media.
Kami cek kepada Pak Ivan, tidak ada surat tanggal 8 Maret ke Kementerian Keuangan. Kamis tanggal 9 bulan 3 2023 Kepala PPATK baru mengirim surat nomornya SR_2748_AT.01.01/3 Romawi tahun 2023. Surat itu tertanggal 7 Maret. Tapi baru kami terima by hand tanggal 9. Tanggal 8 sehari sebelumnya sudah disampaikan ke publik yang kami belum menerima. Namun surat ini berisi 36 halaman lampiran mengenai surat-surat PPATK ke Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan periode 2009 hingga 2023. Totalnya ada berapa, Bu? 196 surat di dalam 36 halaman lampiran. Bukan 200 ya, seperti yang Itu disampaikan. surat pertama. Oh, surat pertama. 196 surat dalam 36 halaman, yaitu surat-surat dari PPATK yang dikirim ke Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan periode 2009 hingga 2023. Di situ tidak ada data mengenai nilai uang. Jadi hanya surat ini kami pernah ngirim tanggal sekian, nomor sekian, dengan nama orang-orang yang tercantum di dalam surat tersebut atau yang disebutkan diselidiki oleh PPATK atau yang dicantumkan dalam PPATK. Sehingga kami juga tetap bingung, tanggal 9 belum terima surat tapi nggak ada angkanya. Saya meminta kepada Pak Ivan, suratnya yang ada angkanya di mana? Karena kami tidak bisa berkomentar. Hari Sabtu Pak Mahfud datang ke kantor kami untuk menjelaskan bahwa transaksi 300 triliun bukan merupakan transaksi di Kementerian Keuangan. Tapi kami belum menerima suratnya. Jadi saya juga belum bisa komentar. Karena saya belum melihat. Baru hari Senin, tanggal 13 bulan 3 2023, Kepala PPATK mengirim surat kepada Menteri Keuangan. Surat nomor SR_AT.01.01/3 Romawi 2023. Nah, surat yang hari Senin tanggal 13 ini jumlah halaman lampirannya 43 halaman yang berisi daftar 300 surat yang ada di dalam slide ini yang kami akan sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian mengenai konstruksi dari beberapa informasi yang bisa di-share karena tidak menyangkut kerahasiaan dalam hal ini ya. Di situ ada angka 349 triliun. Nah, kami sampaikan kepada Ibu Bapak sekalian angka 349 triliun dari 300 surat yang dikirimkan, yang ada di dalam lampiran surat tersebut. Ternyata surat ini, 300 surat ini, yang 349, 100 surat itu adalah surat PPATK ke APH lain. Jadi bukan ke kita. Ya memang begitu Pak. 100 surat PPATK ke APH lain dengan nilai transaksi 74 triliun. Itu ya. Itu periodenya tahun 2009 sampai 2023. Nah, 253 triliun yang ditulis di dalam 65 surat itu adalah data dari transaksi debit kredit operasional perusahaan-perusahaan dan korporasi yang tidak ada hubungannya dengan pegawai Kementerian Keuangan. Ini ada hubungannya dengan fungsi pajak dan bea cukai. Nanti kami jelaskan yang ini 253, terutama yang paling besar di 253 ini karena kemudian saya lihat semuanya, yang paling besar itu 189 triliun di satu surat. Satu single surat ada 189 triliun. Itu sangat besar. Maka kami melihat apa itu. Nah, jadi 253 triliun adalah
sebetulnya transaksi dari korporasi, 74 triliun ada surat PPATK ke APH. Sehingga yang benar-benar berhubungan dengan kami terkait dengan kalau ini menyangkut tupoksi pegawai Kementerian Keuangan, ada 135 surat, nilainya 22 triliun. Bahkan 22 triliun ini Bapak dan Ibu sekalian, 18,7 triliun itu juga menyangkut transaksi korporasi yang nggak ada hubungan dengan Kementerian Keuangan. Nanti kami akan lihat beberapa contohnya supaya. Jadi yang benar-benar nanti berhubungan dengan pegawai Kementerian Keuangan itu 3,3 triliun. Ini 2009 hingga 2023, 15 tahun seluruh transaksi debit kredit dari seluruh pegawai yang di-inquiry tadi, termasuk penghasilan resmi, transaksi dengan keluarga, jual beli aset, jual beli rumah, itu 3,3 triliun. Dari 2009 hingga 2023. Juga di dalam 3,3 triliun ini adalah kami Bapak sedang melakukan fit and proper atau Baperjaka tolong minta data CX pegawai kita. Maka kita dapat transaksi dari pegawai itu. Jadi ya tidak ada dalam hubungannya dalam rangka untuk pidana atau korupsi atau apa, tapi kalau kita untuk ngecek tadi untuk profiling dari risk pegawai kita. Jadi banyak juga beberapa yang sifatnya adalah dalam rangka kita melakukan tes integritas dari staf kita. Izin Ketua mau konfirmasi Bu, masa sih gaji tunjangan transaksi apa semua masuk padahal PPATK itu analisis transaksi yang mencurigakan. Masa ada suratnya? Lalu Ibu dapat 300 surat dari 2009-2023, kan mestinya dilihat langsung tuh. Surat-surat yang sudah ada dikasih sebelum-sebelumnya itu pun nggak ada rupiahnya juga, Bu. Ya Pak, jadi ini yang 300 surat ini yang sebelah kiri bawah mungkin Bapak dan Ibu sekalian lihat. 300 surat yang tadi disampaikan dalam suratnya PPATK, ternyata 139 surat itu kami yang minta tadi, yang bagian kami kementerian, kami kan melakukan penyelidikan pajak, bea cukai, kami justru minta PPATK terhadap perusahaan ini dan yang lain-lain itu 139 itu yang sebelah kiri sana coba. Yang merupakan inisiatif PPATK tadi, proaktifnya PPKE 61. 100 surat dikirimkan ke APH. Iya kan? Jadi dalam hal ini yang 139 itu justru kami yang minta ke PPATK. Nah kalau kita lihat di inquiry kita, 57 adalah audit investigasi dari pajak bea cukai. Pajak bea cukai melakukan pengumpulan bahan keterangan 44. Yang 26 tidak dapat ditindaklanjuti, yang merupakan internal DJBC DJP 10 surat dan ada 2 surat yang tindak lanjut ke aparat penegak hukum. Sedangkan yang inisiatif PPATK tadi yang 61, 25 sudah kita tindak lanjuti dalam bentuk audit investigasi, pengumpulan barang keterangan dan klarifikasi, dan kalau yang tidak dapat ditindaklanjuti ada 12. Sedangkan penanganan internal pajak dan bea cukai ada 9. Jadi status dari 300 surat, di mana 100 itu bukan ke kami, ke APH yang lain, yang 200 surat itu semuanya sudah kita recap mengenai apa masing-masing dari surat ini. Statusnya sampai sekarang 82 audit investigasi, dan kalau itu ujungnya dalam bentuk hukuman disiplin sudah kita lakukan terhadap 193 pegawai. Jadi ini termasuk dalam yang tadi kami sampaikan, kami sendiri punya mekanisme untuk mendeteksi dan biasanya untuk bisa melakukan hukdis kita meminta tambahan keterangan. Ada 13 dari pegawai Kemenku yang memang kita limpahkan ke APH, karena memang kasus korupsi yang material. Oke. Pimpinan Pak Wamen izin menghadiri ratas karena saya sebetulnya ada 3 ratas, tapi ini penting untuk kita. Jadi mohon izin Pak Wamen untuk keluar sebentar. Kami akan sampaikan contohnya ini. Silakan Pak Wamen.
Nanti saya juga minta izin, Bu. Iya. Lanjut, Pak. Bentar. Jadi Bapak dan Ibu sekalian mohon izin diteruskan. Jadi transaksi yang tadi yang 18,7 triliun yang menyangkut Kementerian Keuangan yang abu-abu ini nanti kami akan elaborasi supaya juga makin clear. Ada 11,38 triliun itu menyangkut informasi tadi debit kredit dan informasi dari PTA. Kemudian ada 2,7 triliun PTB, 1,88 triliun PTC, 2,2 triliun PTD dan PTE, dan kemudian 452 miliar di PTF. Kami menggunakan dua yang terbesar saja dulu, 11,38 dan 2,78 triliun. Ini yang menyangkut Kementerian Keuangan ya, karena menyangkut pegawai Kemenku katanya. Satu yang 11,38. Sesudah kita lihat surat tersebut adalah begini. Inspektorat Jenderal kita sedang melakukan audit investigasi terhadap pegawai kita yang ada di kantor X. Untuk melakukan audit investigasi, Irjen meminta informasi transaksi dari PPATK. Informasi PPATK ini menyangkut transaksi perusahaan dengan nilai debit kredit perusahaan, katakanlah namanya perusahaannya PTA, jumlahnya 11,38 triliun. Jadi perusahaan A dipotret keluar masuk, beli ini, bayar gaji, segala macam, itu nilai totalnya digunggung 11,38. Informasi PPATK ini kemudian dipakai Irjen untuk melihat audit investigasi. Ternyata tidak ada dari 11,38 aliran dana ke pegawai yang sedang kita investigasi maupun ke keluarganya. Jadi ini kan belantara yang disebut spider web-nya itu dari berbagai transaksi. Tidak ada aliran dana ke pegawai Kemenku. Namun Inspektorat Jenderal tetap melakukan rekomendasi hukuman disiplin karena Inspektorat Jenderal meskipun dari data PPATK tidak ada aliran dana kepada pegawai Kemenku, Irjen menemukan pelanggaran lain yaitu yang bersangkutan menerima fasilitas dari WP yang lain, mungkin bukan yang perusahaan ini. Jadi kita bisa bayangkan 11,38 dibayangkan ada aliran dana mencurigakan, padahal ini adalah permintaan dari Irjen dan ternyata tidak ada. Namun kita tetap melakukan hukuman disiplin karena terhadap pegawai yang bersangkutan ditemukan mendapatkan pelanggaran dalam bentuk penerimaan fasilitas dari WP. Terus yang 2,7 triliun ini juga sama. Irjen sedang melakukan investigasi dugaan pelanggaran oleh pegawai kita di kantor Y, dan oleh karena itu Irjen minta PPATK untuk transaksi yang diperkirakan berhubungan dengan si pegawai itu di kantor Y. Kita dapat transaksi 2,76 triliun dari perusahaannya perusahaan B. Namun sekali lagi juga di sini tidak ada aliran dana ke pegawai Kementerian Keuangan yang sedang diinvestigasi ataupun keluarganya yang berasal dari PPATK. Namun Irjen tetap melakukan hukuman disiplin terhadap 4 orang pegawai karena menemukan pelanggaran dalam bentuk tadi penerimaan uang dari WP dan juga kita bahkan melakukan pelimpahan ke aparat penegak hukum yaitu KPK, dan ini sudah ada vonis pengadilannya. Kemudian untuk LHA PPATK tanggal 18 September 2015 yang nilainya disebutkan 107 miliar menyangkut PTY. PTY ini dimiliki oleh pegawai Kemenku, namanya Z, katakanlah sebutkan. Ini saya random aja ya pakai ABCDEFG XYZ karena supaya tidak ada. Perusahaan dari pegawai ini bergerak di bidang investasi. Dan ternyata si pegawai kemudian ikut tax amnesty.
Kemudian ada juga transaksi keluar masuk 16 triliun. Ini juga permintaan dari kami, Kementerian Keuangan, terhadap satu wajib pajak. Katakanlah PTA. Karena perusahaan ini terlibat dalam satu kasus. Dan dari LHA PPATK itu kami mendapatkan potensi penerimaan dengan surat ketetapan yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak, kita mendapatkan 148 miliar. Jadi artinya berbagai informasi ini adalah saling melengkapi untuk kami melaksanakan tugas. Laporan PPATK dengan nilai yang sangat besar, 189 triliun di satu kasus saja, di satu surat. Ini ternyata adalah juga surat di mana Bea Cukai melakukan tadi inquiry dan kemudian mendapatkan data dari PPATK dari sejumlah perusahaan untuk berbagai transaksi dan kemudian PPATK dengan Bea Cukai bertemu untuk melakukan analisa bersama. Dan dari sisi kepabeanan tidak ada indikasi pelanggaran. Maka bahan tersebut diberikan ke pajak untuk dilihat apakah ada potensi dari sisi penerimaan pajak. Dan Direktorat Jenderal Pajak kemudian melakukan pengawasan terhadap entitas-entitas yang terlibat 189 triliun transaksi itu. Katakanlah PT B, C, D, kemudian ada 3 WP yang sekarang sudah masuk kepada bukti permulaan. Kemudian terhadap 3 WP lain kita melakukan pengawasan dan sampai saat ini penerimaan pajak dari berbagai bukti permulaan dan pengawasan ini adalah sebesar 16,8 miliar dan kami bisa mencegah kemungkinan terjadinya restitusi 1,6 miliar. Jadi ini adalah yang kami sampaikan konstruksi dari 300 surat 349 triliun untuk bisa memberikan kejelasan kepada Bapak dan Ibu sekalian tanpa melanggar tadi bahwa confidentiality dari surat itu kepada kami, tapi kami sampaikan bahwa surat yang kami terima tanggal 13 Maret adalah yang seperti tadi. 74 triliun, 100 surat adalah ke APH yang lain, 253 triliun adalah transaksi keuangan dari berbagai entitas yang memang merupakan tugas dari pajak Bea Cukai untuk melakukan penetapan dan juga pengawasan terhadap wajib-wajib pajak. Yang 22 triliun tadi juga sebagian sangat besar adalah menyangkut transaksi perusahaan yang tidak ada hubungannya dengan Kementerian Keuangan. Tapi adalah tugas fungsi kami. Jadi itu yang mengenai surat tersebut. Saya Tifa Solesa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.